Pertandingan tinju antara Jeffrey Nicole dan El Rumi di ajang Superstar Knockout Volume 3 yang digelar di Jakarta Convention Center pada Sabtu 9 Agustus 2025 berakhir dramatis dengan kemenangan TKO untuk El Rumi. Jeffrey Nicole mengalami dislokasi bahu saat ronde pertama, memaksa wasit menghentikan laga demi menjaga keselamatan. Meski mengaku telah mempersiapkan diri dengan matang, Jeffrey Nicole merasa kecewa karena menilai laga seharusnya dilanjutkan dengan hitungan resmi. Ia bahkan menyebut belum sempat bertempur secara penuh sebelum cedera membuatnya tidak mampu melanjutkan pertandingan. Kekalahan ini sekaligus membuat Jeffrey Nicole mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia tinju dan mencoba tantangan baru di arena MMA. Di sisi lain, El Rumi mengungkap rasa syukur atas kemenangan tersebut, menganggap keberhasilannya adalah berkat pertolongan Tuhan dan dukungan keluarga. Strateginya untuk membuat lawan percaya bahwa pertandingan akan berlangsung lama ternyata efektif, membuat Jeffrey Nicole lengah di awal. El Rumi sempat memprediksi bahwa Jeffrey Nicole baru akan mampu mengalahkannya jika duel melewati ronde pertama. Namun kenyataannya laga sudah selesai sebelum kesempatan itu datang. Kemenangan ini menegaskan dominasinya di ring sekaligus menutup peluang terjadinya trilogi pertarungan yang sempat disyaratkan banyak penggemar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, menurut kalian gimana dengan hasil pertandingan antara Jeffrey Nicole dan El Rumi? Menurut kalian ada kejanggalan atau memang murni El menang? Coba kalian komen di sini guys, debat di sini guys, dan kalian ungkapkan alasan-alasannya. Ada kejanggalan ataupun murni? Coba kalian komen di sini guys ya. Siapa di sini pendukungnya Jeffrey Nicole dan siapa di sini pendukungnya El Rumi? Kalian komen di sini guys ya, coba. Jeffrey Nicole versus El Rumi, pertandingan cuma 30 detik dikarenakan tangan Jeffrey Nicole di slot. Jujur gue pas lihat pertandingan ini ngingetin gue sama pertandingannya si ini. Bentar, Adam versus Yunus. Karena pas di pertandingan ini tangannya si Adam juga di slot gitu. Tapi di sini wasitnya langsung ngeberhentiin pertandingannya, terus ngitung si Adam tuh. Sampai akhirnya Adam bisa ngelanjutin pertandingan lagi. Cuma pas di pertandingannya Jeffrey Nicole versus El Rumi, di sini kan sama ya, tangannya Jeffrey Nicole juga di slot. Akhirnya wasitnya ngeberhentiin juga kan. Tapi kok nggak ngitung dulu gitu? Tiba-tiba langsung ngeberhentiin pertandingan. Jujur di sini gue cuma nanya doang gitu, apa beda wasit, beda peraturan? Karena masa cuma 30 detik doang bro, gila. Belum berantem itu anjir. Gua baru masak mie, baru buka bumbunya doang. Ini cuma rangkuman dari beberapa video yang aku lihat dan yang aku dengar. Katanya dari pas awal pun si Jeffrey Nicole itu tuh strateginya udah salah, yang mana dia posisi tangannya tuh di bawah, jadi membahayakan dirinya dan dia tuh akan kesusahan untuk melakukan perlawanan. Terus dari video yang aku stitch itu kelihatan kan si El Rumi memasuki itu nonjok gitulah ke si Jeffrey Nicole 10 kali pukulan tuh. Terus si Jeffrey Nicole itu dia nggak bisa ngelawan si El Rumi, kelihatan banget tuh dia kayak kelemesan gitu. Terus yang terakhir katanya dia tuh kena TKO apalah tuh, aku nggak ngerti. Pokoknya kalau dilanjutin itu tuh akan bahaya, si Jeffrey Nicole itu akan cedera parah, bahkan bisa meninggoy. Gadang, baru bangun tidur gara-gara nungguin El Rumi sama Jeffrey Nicole tanding. Gue lupa berlangganan video, tapi tiba-tiba scroll TikTok ada yang nge-live kan. Oh ya udah, gue nonton di live aja gitu kan. Baru nonton gue nih begini, mulai belum juga 1 menit say, masa udah kelar pertandingannya. Terus Jeffrey Nicole kalah, El Rumi mukulin terus udah menang aja gitu. Padahal Jeffrey Nicole katanya masih mau tanding gitu. Ini tolong buat yang ngerti jelasin ke gue nggak ngerti boxing ya. Itu kenapa bisa di stop terus bisa El Rumi langsung menang? Katanya kena dislok itu apa? Dislok gue taunya cuma cilok gitu loh. Ini kayak kok bentar banget, tolong. Ini gue nungguin sampai jam 12. Kalau gitu mending molor gue gitu loh. Kok bentar banget? Ini yang ngerti jelasin dong. Soalnya pas Jeffrey Nicole ditanya katanya dia nggak ngerti. Terus nggak ngerti boxing. Terus
ngapain tanding bang, ngapain tanding. Wadidaw, gimana ini Bang Jeffrey kok malah kalah 28 detik. Ini cewek-cewek udah excited mau nonton gitu. Cowok-cowok juga sih, karena kan match yang waktu itu udah kalah. Ini kirain mau bantai-bantai gitu. Tapi kemarin saya juga sempat mikir gitu, kayaknya Bang Jeffrey Nicole ini udah persiapan keren gitu, udah kuat kayaknya, udah tahan banting lebih bagus daripada kemarin. Tapi ya nyatanya gini ya, tapi karena dislokasi sih, kalau enggak gitu kayaknya bisa sih ngelawan. Tapi ya gimana ya, namanya juga boxing, kalau udah dislokasi gini sulit juga mau ngelawan, tangannya kan udah turun gitu kan. Tapi kalau misalkan rematch lagi gimana ya, seru sih kayaknya kalau masih ada rematch. So kita tunggu aja guys. El Rumi gak nyampe 1 menit Jeffrey Nicole. Tahu ada yang bilang Jeffrey Nicole lawan Manning, ya kan? Tapi sebenarnya itu karena sudah ada wasitnya, kan. Sudah banyak para petinju profesional mengatakan bahwa itu yang sebenarnya. Jadi untuk para netizen harus bersabar, jangan terpancing, ya kan. Untuk fan-fannya Jeffrey Nicole, biasalah pertandingan itu ada yang kalah, ada yang menang. Yang penting itu kan kita berani bertanding. Nah, yang penting kan itu berani bertanding, masalah kalah belakang, kalah menang itu belakang. Semangat terus Jeffrey Nicole. Wah, di wasitnya berat sebelah guys, gak bisa wasitnya nggak ngerti boxing ini. Kenapa nggak tanya dulu ke Jeffrey Nicole masih kuat atau enggak? Nah, itu adalah komentar-komentar dari anomali yang nggak ngerti boxing ya des ya. Ya lu bayangin aja 10 pukulan tanpa balas, udah gitu Jeffrey Nicole nggak ngangkat tangan atau nggak meluk lagi. Ya udah, akhirnya wasit memutuskan untuk TKO. Ya namanya juga pertandingan resmi, ini bukan latihan. Kalau latihan masih bisa sebentar tangguh keseleo, masih bisa lah. Kalau pertandingan resmi tangan lu keseleo, mau gak mau lu harus defend atau enggak lu clean shoot, lu harus meluk. Nanti lu akan dikasih waktu tuh untuk memperbaiki bahu lu, dipijet-pijet dulu nanti. Nah, kalau misalkan lu tetap nggak bisa, bahu lu masih sakit, ya udah terserah lu masih mau lanjutin pertandingan dengan 1 tangan bisa atau lu mau nyerah. Kalau bisa, kalau nyerah ya udah hasilnya lawan lu menang TKO. Ya sebenarnya gue kecewa sih, kecewanya itu karena kenapa terlalu cepet banget. Lu bayangin gue baru masukin mie ini ya kan, tiba-tiba bini gue manggil yang El Rumi menang. Gue kaget dong, menang, yakin nih beneran nih. Gue lihat, astaga, ini gue belum mateng, fightnya udah kelar. Ya itu menandakan bahwa El ini emang terlalu ganas ya guys ya. Ya mungkin latihan El ini lebih keras daripada Jeffrey Nicole. Mau si El tetap menang atau si Jeffrey yang menang, gua mah tetap orang terlalu peduli gitu. Cuman yang gue peduliin, gue udah bayar. Terus gue tuh nungguin tuh dari pas si Sabrina, si yang cewek itu tinju, sampai ke pertandingan main eventnya. Itu kan lama ya. Terus pertandingannya bentar. Kedua, yang bikin gue bete, si El. Maksud gue kayak, lu tuh menang bukan karena lu tuh yang jago banget gitu, bukan gitu. Lawan lu dislok gitu loh. Kayak kalau main bola tuh kayak lawan lu bunuh diri gitu, terus lu nggak perlu euforia terlalu berlebih, lebay menurut gue gitu. Apalagi sampai mau tidur, sampai ngelel kayak menurut gue kayak ngapain gitu loh, bukan lu yang jago, bukan gitu loh, kayak lebay lah intinya menurut gue, terlalu euforia lah, terlalu euforia yang aneh menurut gue. Yang ketiga, gue nggak paham tuh, maksudnya itu kan ICB ya, tapi pakai headguard. Si Jeffrey itu kalau nggak salah mintanya nggak pakai headguard, tapi pakai headguard. Gue kaget sih pas dipakein headguard, kayak aku pakai headguard sih gitu, tapi ya udahlah ya. Dan yang terakhir ya, menurut gue nih, kalau gue sebagai El Rumi nih yang emang misalnya gue emang pengen berantem nih, gue cowok, gue pengen ngebuktiin gitu, nggak cuma tentang match menang atau kalah, tapi tentang harga diri gue sebagai cowok nih. Itu kan si Jeffrey tuh megang-megang ini tuh, megang-megang tangannya udah lama ya, maksudnya dia udah megang-megang gini gitu. Maksud gue kayak tahu dong dia tuh dislok gitu. Kalau posisi gue ya Rumi, gue langsung kayak ya udah gue diem, nggak akan mukul, benerin dulu gitu. Abis lu bener, kita berantem lagi gitu. Kayak gentleman gitu, nggak usah kayak memanfaatkan orang pas dislok dipukul. Ya lu menang, tapi menurut gue kurang cowok aja, kurang laki gitu. Menurut gue lu menang tapi kurang gentle gitu. Ya walaupun ya kalau misalnya nanti lu menang juga, ya
sok aja, gue juga nggak tim Jeffrey, nggak tim L gitu. Cuma maksud gue minimal menangnya tuh seru gitu, nggak yang menang tiba-tiba menang gitu, kayak di slot nih, udah benerin aja dulu gitu, benerin nih, tak udah nih medical check up gitu kan, kayak apalagi itu kan amatir masuknya ya karena pakai headguard, abis itu fight lagi gitu. Kalau itu tetap menang ya udah menang gitu. Nanti gak sih, kayak menurut gue kayak sebagai cowok gitu, ya udah lo benerin dulu gitu. Ini mau udah tau orang di slot dipukulin, kayak kurang cowok aja sih menurut gue. Itulah komentar.